Kabar baik dan guncangkan Asia bagi timnas Indonesia. Berikut ini adalah berita dan penjelasannya. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Kabar baik dan gembira bagi timnas Indonesia. PSSI minta pelatih kesayangan kita Shin Tae-yong cepat kembali lagi ke tanah air. Langsung rancang taktik buat kalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2024. Buset, bikin kaget aja nih gelandang Liverpool ini. Puji dan awasi timnas di kualifikasi Piala Dunia 2024. Ini dia kata pemain tersebut. Wow! Gila, timnas Indonesia semakin gacor aja nih. Elkan Bagot akan comeback dan bisa bermain dalam pertandingan langsung lawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2024. Wah, timnas Indonesia full senyum. PSSI sebut proses pendekatan pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia berjalan lancar. Siapa lagi nih yang bakalan dipanggil? Hahaha, bikin ngakak aja. Pelatih Cina ketakutan segrup dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dasar lemah. Respect, tidak gentar. Jepang bermain mode serius lawan Indonesia. Wataru Endo dan Minamino bilang timnas Indonesia mengerikan dan mereka akan serius bermain melawan kita. Halah sombong, emang sudah pasti menang? Pelatih Australia sudah umbar-umbar bakal kalahkan timnas Indonesia 2 kali. Timnas Indonesia tidak akan gentar dan akan bantai-bantai Australia pastinya. Wow, makin gacor dan bikin semangat nih. Pengelola janji rumput GBK akan maksimal saat timnas Indonesia main di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyala dan tidak gentar mental baja. Bek Persib berhasrat ingin kembali ke timnas Indonesia, tidak gentar bersaing dengan Calvin Verdong. Mental Persib emang wajib dikasih jempol. Maarten Paes belum bisa perkuat timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan mundur, jangan gentar, ayo Indonesiaku tetap maju. Ini dia bintang timnas Indonesia yang layak bermain di Oxford United dan Como. Siapa kira-kira yang paling berpotensi? Sebelum pembahasannya dimulai, tolong bantu subscribe dan like channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang timnas Indonesia. Bertekad maksimalkan timnas Indonesia, PSSI minta Shin Tae-yong cepat kembali ke tanah air. PSSI meminta agar pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa segera kembali ke tanah air secepatnya agar bisa memaksimalkan skuad Garuda nantinya. Seperti diketahui, saat ini Shin Tae-yong masih berada di kampung halamannya Korea Selatan. Pelatih berusia 53 tahun tersebut pulang kampung untuk istirahat saat agenda timnas Indonesia libur. Namun, PSSI pun berharap sang pelatih agar segera kembali ke tanah air. Padahal Shin Tae-yong dikabarkan bakal kembali ke Indonesia pada 21 Juli mendatang. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut diharapkan segera kembali ke tanah air agar persiapan timnas Indonesia bisa maksimal. Hal ini karena dalam waktu dekat turnamen pramusim Piala Presiden 2024 direncanakan bakal bergulir. Kabarnya turnamen pramusim ini bakal diikuti oleh 8 tim Liga 1 musim ini. Untuk itu, Shin Tae-yong diharapkan bisa segera kembali agar bisa memantau langsung pemain-pemain yang bermain di Piala Presiden 2024 nanti. Apalagi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal berlangsung pada September mendatang sehingga persiapan dinilai sebentar. Shin diharapkan bisa melihat pemain-pemain beraksi sehingga pemain yang bagus bisa dipanggil ke tim merah putih nantinya.
Iya, kita minta secepatnya kembali ke Indonesia untuk persiapan yang tanggal 5 dan tanggal 10 September, ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi kepada awak media Jumat dalam kurung 5 Juli 2024. Semoga pada saat Piala Presiden mudah-mudahan sudah ada, ucapnya. Menurut Yunus Nusi, Shin Tae-yong nanti bisa memantau langsung pemain yang dirasa bagus dan layak dipanggil. Selain itu, juru taktik skuad Garuda tersebut diharapkan bisa melihat kondisi para pemainnya. Apalagi saat ini para pemain juga telah menjalani libur panjang. Untuk itu, pelatih pun bisa melihat bagaimana kebugaran para pemain setelah libur panjang. Sembari dia bisa melihat lagi pemain-pemainnya untuk timnas Indonesia, kata Yunus. Piala Presiden 2024 memang telah diwacanakan bakal bergulir. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kepastian turnamen tersebut bakal bergulir kapan tepatnya. Walaupun begitu, Shin diharapkan bisa kembali secepatnya agar bisa mempersiapkan timnas Indonesia dengan maksimal nantinya. Pasalnya, timnas Indonesia dalam putaran ketiga ini menghadapi lawan-lawan yang berat. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, gelandang Liverpool calon lawan timnas Indonesia katanya tidak mudah. Gelandang Liverpool Wataru Endo menilai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berjalan tidak mudah. Wataru Endo adalah pemain timnas Jepang. Jepang akan menjadi lawan timnas Indonesia di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga antara Jepang melawan timnas Indonesia akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada 14 November 2024 dan di kandang Jepang pada 10 Juni 2025. Ada suara-suara yang mengatakan bahwa Jepang butuh berbenah mengingat hanya mencapai perempat final Piala Asia 2023. Wataru Endo pun menanggapi hal tersebut. Daripada mencoba mengubah apapun sejak saat itu, saya pikir satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah mendapatkan hasil di Piala Dunia. Kami kalah di sana dalam kurung Piala Asia karena level tim Asia telah meningkat. Dan saya yakin orang-orang akan bertanya, dapatkah kami memenangkan babak kualifikasi terakhir ini? Tapi satu-satunya cara untuk membalikan keadaan itu adalah dengan hasil. Tidak ada perubahan dalam diri kami sebagai tim yang mengincar kemenangan di Piala Dunia, jadi saya rasa hanya itu yang ada, ujarnya. Ia sadar bahwa perjuangan di kualifikasi ronde ketiga akan sulit. Tentu saja babak final kualifikasi Asia tidaklah cukup mudah, tapi semuanya bergantung pada apakah kami bisa mendapatkan hasil. Jadi saya pikir kami menuju babak kualifikasi final mendatang sebagai langkah menuju hal itu, ujarnya, dilansir dari Gekisaka. Laga pertama Jepang di ronde ketiga adalah dengan melawan Cina di Saitama Stadium 5 September 2024. Setelah itu pada 10 September Jepang bertandang ke markas Bahrain. Laga yang tersisa akan digelar pada Oktober dan November 2024 serta Maret dan Juni 2025. Jepang sebelumnya sudah pernah lolos ke Piala Dunia sebanyak 7 kali pada edisi 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Penampilan terbaik Jepang di Piala Dunia baru sampai babak 16 besar. PSSI akui jalin komunikasi dengan Elkan Bagot bakal comeback bela timnas Indonesia. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengakui bahwa pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan bek timnas Indonesia Elkan Bagot. Nama Elkan Bagot belakangan ini memang ramai jadi perbincangan. Hal ini karena sang pemain sempat tak merespons panggilan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong saat playoff Olimpiade 2024 lalu.
Bahkan butut masalah ini, nama Elkan Bagot menghilang dari skuad Garuda saat timnas Indonesia melanjutkan perjuangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan Bagot tak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina pada Juni lalu. Situasi ini cukup mengejutkan karena Elkan Bagot diketahui selalu menjadi andalan Sintayong baik di timnas Indonesia senior maupun kelompok usia. Namun tiba-tiba ia tak masuk dalam skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni lalu. Tak dipanggilnya Elkan Bagot ke tim Merah Putih pun membuat banyak pihak berspekulasi. Apalagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya memberikan respons terkait Elkan dengan menyatakan akan mencari pemain baru yang memang hatinya untuk tim Merah Putih. Berbagai spekulasi pun berdatangan hingga kabar Elkan Bagot tak akan dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Spekulasi itu akhirnya diputuskan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Ia mengakui bahwa federasi tetap berkomunikasi dengan pemain-pemain berpaspor Indonesia. Oh iya, tim kita juga tetap bangun komunikasi dalam kurung dengan Elkan Bagot, ujar Yunus Nusi kepada awak media. Yunus Nusi menegaskan bahwa PSSI selalu berkomunikasi dengan siapapun pemain yang memiliki paspor Indonesia. Untuk itu, termasuk Elkan Bagot juga tentunya masih jalan komunikasinya. Bahkan dengan pemain-pemain lain yang memiliki paspor Indonesia tentu masih berkomunikasi. Hal ini karena PSSI juga ingin pemain-pemain ini bisa memperkuat tim Merah Putih nantinya. Apalagi perjuangan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin berat. Tim Merah Putih dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. PSSI sebut proses pendekatan pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia berjalan lancar. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan proses pendekatan yang dilakukan Federasi Sepak Bola Indonesia untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan baru untuk membela timnas Indonesia berjalan lancar. Meski begitu, Yunus Nusi belum bisa menceritakan proses yang kini sedang terjadi. PSSI memang melakukan pendekatan ke beberapa pemain keturunan agar bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabarnya lebih dari satu pemain yang sedang didekati oleh PSSI. Salah satu pemain yang dipastikan didekati PSSI adalah Ole Romee. Striker berdarah Belanda Indonesia itu terus didekati PSSI agar mau memperkuat timnas Indonesia. Pendekatan yang dilakukan PSSI kepada Ole Romee agar lini depan timnas Indonesia bisa tajam. Seperti diketahui, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, melakukan evaluasi setelah timnas Indonesia tampil di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu evaluasi yang dilakukannya yakni kurang tajamnya lini depan timnas Indonesia. Selama 6 pertandingan yang dijalani melawan Irak, Vietnam, dan Filipina, hanya 2 striker timnas Indonesia yang bisa mencetak gol yakni Ramadan Sananta dan Ragnar Oratmangoen. Padahal banyak sekali peluang-peluang yang didapatkan timnas Indonesia. PSSI ingin pendekatan yang dilakukannya bisa berjalan lancar. Hingga akhirnya pemain-pemain keturunan baru itu bisa membela timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak tersebut akan dimulai pada September 2024 sampai Juni 2025. Timnas Indonesia tergabung bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Semua masih dalam proses dan berjalan lancar, kata Yunus Nusi kepada awak media, termasuk bolasport.com. Yunus Nusi mengakui bahwa PSSI sangat berharap pemain-pemain tersebut bisa membela timnas Indonesia.
Sesumbar pelatih Cina soal segrup dengan timnas Indonesia, Australia, Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Cina Branko Ivankovic sesumbar bahwa timnya kompetitif bersaing dengan tim manapun di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina masuk ke dalam grup D bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan timnas Indonesia. Grup tersebut dinilai adalah kelompok maut lantaran ada 3 tim elit Asia seperti Jepang, Australia, dan Bahrain. Menanggapi undian tersebut, Branko Ivankovic mengaku Sumringah bisa segrup dengan tim terbaik Asia. Kami sangat senang bisa berada di antara tim-tim terbaik Asia dan kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, kata Ivankovic dilansir dari South China Morning. Yang paling penting adalah para pemain datang ke pertandingan apapun dengan penuh percaya diri dan bersikap positif tentang bagaimana kami bisa mengalahkan lawan kami. Tidak peduli apakah itu Jepang, Australia, atau Arab Saudi, ujarnya. Lebih lanjut, ia menyadari bahwa perjuangan timnya akan sangat sulit di grup C yang juga diisi oleh Bahrain dan timnas Indonesia yang berada di bawah 3 tim di atas. Meski menyadari sulit, ia sesumbar bahwa timnya bisa kompetitif dengan lawan-lawan di grup C. Ini akan sangat sulit, tetapi saya adalah pelatihnya dan kami datang ke sini untuk memainkan pertandingan kualifikasi. Kami ingin melakukan sesuatu. Kami memiliki kualitas untuk menjadi sangat kompetitif dengan tim manapun di grup kami, ujarnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 mode serius Jepang, Wataru Endo siaga, Minamino bilang timnas Indonesia cukup mengerikan. Jepang dalam mode serius menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. 2 pemain Jepang, Takumi Minamino dan Wataru Endo, sudah buka suara terkait persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tergabung di grup C bersama timnas Indonesia, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, Jepang dalam mode serius dalam upaya mereka memelihara mimpi juara Piala Dunia. Apalagi kegagalan di Piala Asia 2023 membuat Samurai Biru semakin ingin menebus kesalahan. Kapten Timnas Jepang Wataru Endo menegaskan bila kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga tak akan mudah meski Samurai Biru menjadi tim dengan peringkat FIFA tertinggi. Daripada mencoba mengubah apapun, saya pikir satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah mendapatkan hasil di Piala Dunia, ujar Wataru Endo dilansir bolasport.com dari Gekisaka. Kami kalah di sana dalam kurung Piala Asia 2023 karena level tim Asia telah meningkat. Saya yakin orang-orang akan bertanya, bisakah kami memenangkan babak kualifikasi terakhir ini dalam kurung putaran 3? Tapi satu-satunya cara untuk membalikannya adalah dengan hasil. Tidak ada perubahan dalam diri kami sebagai tim yang ingin memenangkan Piala Dunia. Jadi saya pikir hanya itu saja. Tentu saja babak final kualifikasi Asia tidaklah mudah. Tapi semuanya bergantung kepada apakah kami bisa meraih hasil. Jadi saya pikir kami menuju babak final kualifikasi mendatang sebagai langkah menuju hal itu dalam kurung Piala Dunia, tambahnya. Jumpa tim Garuda di ronde ketiga, pelatih Australia sudah sesumbar bakal kalahkan timnas Indonesia 2 kali. Australia bakal bertarung dengan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia bakal satu grup dengan Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Cina, dan timnas Indonesia. Laga lawan timnas Indonesia bakal jadi pertandingan tandang perdana Australia di ronde ketiga. Laga tersebut bakal digelar pada 10 September 2024.
Dua tim teratas di grup bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jepang jadi lawan terberat Australia di grup ronde ketiga. Pasalnya Jepang punya catatan peringkat FIFA tertinggi di grup C. Pelatih Australia, Graham Arnold, angkat bicara soal kans timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih 58 tahun tersebut tak ingin menghabiskan banyak energi saat jumpa Jepang. Dirinya tak terlalu peduli dengan persaingan dengan Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia memang masih kesulitan menghadapi Jepang sepanjang sejarah. Australia terakhir kali mendapatkan kemenangan atas Jepang pada 2009. Namun pelatih 60 tahun tersebut tidak tertarik untuk mengulang sejarah tersebut. Sebagai gantinya, Graham Arnold bakal fokus mengalahkan tim-tim yang ada di bawah Australia, salah satunya timnas Indonesia. Jika Australia bisa menyapu bersih atas tim pesaing selain Jepang, maka Soichiro Oz bisa lolos ke ronde ketiga. Jepang adalah tim yang bagus, tapi yang penting, sangat penting, adalah tim-tim di bawah kami, kata Arnold dilansir bolasport.com dari FTBL. Bek Persib berhasrat ingin kembali ke timnas Indonesia, tidak gentar bersaing dengan Calvin Verdong. Bek Persib Bandung, Edo Febriansah, berharap bisa kembali ke timnas Indonesia. Ia pun tidak gentar harus bersaing dengan sejumlah nama pemain di sektor bek sayap kiri timnas Indonesia. Edo Febriansah terakhir kali dipanggil ke timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong pada Maret 2024. Kala itu timnas Indonesia mau bertanding melawan Vietnam pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya mantan pemain Persita Tangerang itu tidak mendapatkan menit bermain. Ia kalah bersaing dengan Pratama Arhan dan Sahaine Patinama. Namanya juga tidak dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia pada Juni 2024. Saat itu timnas Indonesia mau bertanding melawan Irak dan Filipina pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sempat tidak dipanggil, kini Edo Febriansah berhasrat ingin kembali ke tim merah putih. Terlebih, Edo Febriansah sukses membawa Persib menjadi juara di Liga 1 2023 per 2024. Yang pasti siapa sih pemain yang tidak mau bermain di timnas Indonesia? Walaupun tantangan dan persaingan lebih berat, saya pribadi tetap optimis, kata mantan pemain RANS Nusantara FC itu. Edo Febriansah mengakui bahwa tidak mudah bersaing di timnas Indonesia. Meski begitu, ia tetap berlatih dengan keras demi mendapatkan menit bermain. Pengelola janji rumput GBK maksimal saat timnas Indonesia main di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno berjanji akan melakukan perawatan maksimal jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi saat ditanya soal perawatan rumput lapangan. Yunus Nusi mengaku bahwa pengelola SUGBK sudah berkomunikasi secara intens dengan PSSI. Pihak pengelola sudah berjanji agar rumput GBK bisa maksimal saat timnas Indonesia tampil di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, kami sering koordinasi dengan Dirut SUGBK, ujar Yunus Nusi pada Kamis (4 Juli 2024). Mereka janji sama kami bahwa insya Allah dimaksimalkan penyelesaian khusus mengenai rumputnya, lanjutnya. Yunus Nusi berharap pengelola GBK bisa berkomitmen penuh untuk memperbaiki kondisi lapangan. Seperti diketahui, publik sempat memberikan sorotan kepada kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Memang kami harap rumputnya tidak sama seperti yang waktu lawan Irak dan Filipina,
ucap Yunus Nusi. Mereka dalam kurung pengelola SUGBK sudah komitmen untuk memperbaiki dan membenahi. Yang terbaiklah pokoknya imbuhnya. Timnas Indonesia belum menggunakan untuk Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk laga kandang perdana ronde ketiga. Laga kandang perdana Timnas Indonesia bakal dilangsungkan pada 10 September 2024. Saat itu Paus Fransiskus bakal berkunjung ke Jakarta pada 3 hingga 6 September 2024. Timnas Indonesia saat itu menantang Australia. Sebagai gantinya, PSSI bakal menunjuk Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Stadion Gelora Bung Tomo sudah digunakan dalam beberapa pertandingan internasional dari Timnas Indonesia. Maarten Paes belum bisa perkuat Timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekjen PSSI Yunus Nusi memberikan sedikit kabar terbaru terkait perkara perpindahan Federasi Maarten Paes demi membela Timnas Indonesia. Maarten Paes telah menjadi warga negara Indonesia WNI sejak akhir April 2024. Namun kiper asal FC Dallas di Major League Soccer MLS itu masih belum bisa membela Timnas Indonesia. Pergantian status Maarten Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB ke PSSI di FIFA terganjal statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Maarten Paes pernah 6 kali bermain untuk Timnas Belanda U21. Dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan Timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 pada 15 November 2020. Paes lahir di Nijmegen, Belanda pada 14 Mei 1998. Asal-usul darah Indonesianya mengalir via neneknya yang berasal dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. PSSI telah membawa sengketa Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga dalam kurung CAS, namun kasusnya belum masuk daftar sidang CAS untuk beberapa waktu ke depan. Bintang Timnas Indonesia yang layak bermain di Oxford United dan Como bintang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand harus berburu klub baru setelah terdepak dari KMS Kadeinze. Klub kasta kedua Belgia itu memilih tak memperpanjang kontrak Marcelino seiring dengan berakhirnya musim 2023/2024. Selama setengah musim di sana, Marcelino lebih banyak duduk di bangku cadangan. Total penyerang berusia 19 tahun itu hanya tampil dalam 7 laga. Marcelino justru lebih sering tampil bareng Timnas Indonesia. Posisinya sebagai starter nyaris tak tergantikan sejauh ini. Meski begitu, Marcelino mengaku akan tetap bermain di Eropa musim depan. Kemana? Masih rahasia katanya. Walau masih menjadikannya rahasia, santer diwartakan destinasi Marcelino selanjutnya adalah klub milik Ketum PSSI, Erick Thohir, Oxford United, yang juga klub kasta kedua di negara Raja Charles III. Kalaupun pada akhirnya Marcelino merapat ke Oxford United, itu merupakan keputusan yang tepat. Sebagai pemain masa depan Timnas Indonesia, Marcelino butuh jam terbang serta pengalaman bermain di Eropa.